Halo, inilah cerita tentang Nabi Khidir alaihissalam. Kisah munculnya Nabi Khidir alaihissalam sangat erat kaitannya dengan perjalanan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Walaupun di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 65 hingga 82 tidak pernah disebut secara gamblang perihal nama Nabi Khidir alaihissalam. Namun, menurut mayoritas ahli tafsir, yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut adalah Nabi Musa alaihissalam beserta anak muda pengikutnya, yaitu Yusha bin Nun, dan sosok Nabi Khidir alaihissalam. Di lain pihak, terdapat ahli tafsir lainnya yang berpendapat bahwa lebih baik membiarkan sosok ini tetap rahasia seperti yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Arti nama Khidir. Nama Khidir berasal dari bahasa Arab yang artinya hijau. Menurut riwayat, ketika Nabi Khidir alaihissalam sholat di atas tanah kering berwarna putih, tiba-tiba tanah yang didudukinya berguncang dari bawah, lalu rumput-rumput kering yang berada di sekelilingnya berubah menjadi hijau. Nabi Khidir alaihissalam menerima wahyu dari Allah SWT melalui mimpi. Pada suatu malam, Nabi Khidir alaihissalam bermimpi. Nabi Khidir mendapat perintah yang berbunyi, "Esok engkau dikehendaki keluar dari rumah pada waktu pagi, menuju ke barat." Masih di dalam tidurnya, Nabi Khidir alaihissalam menerima 5 perintah yang harus dikerjakan jika ingin mendapatkan ridho dari Allah SWT. Yang pertama, apa yang engkau lihat atau hadapi, maka makanlah. Yang kedua, engkau sembunyikan. Yang ketiga, engkau terimalah. Yang keempat, jangan engkau putuskan harapan. Yang kelima, larilah engkau daripadanya. Bukit yang manis. Keesokan harinya, Nabi Khidir alaihissalam keluar dari rumah menuju ke barat. Baru beberapa kilo keluar dari rumahnya, Nabi Khidir alaihissalam dipertemukan dengan sebuah bukit. Nabi Khidir teringat dengan perintah yang pertama, yaitu makanlah apa yang engkau hadapi. Maka Nabi Khidir alaihissalam terus berjalan menuju ke bukit dengan niat untuk memakannya. Ketika dihampiri, tiba-tiba bukit itu mengecilkan diri, sehingga menjadi sebesar buku roti. Nabi Khidir alaihissalam mengambilnya, lalu disuapkan ke mulutnya. Ternyata pada saat ditelan, terasa sungguh manis bagaikan madu, dan Nabi Khidir alaihissalam pun mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Mangkok emas ajaib. Setelah menyelesaikan perintah pertama, Nabi Khidir alaihissalam meneruskan perjalanan dan bertemu dengan sebuah mangkuk emas. Sesuai arahan mimpinya, maka Nabi Khidir alaihissalam segera menyembunyikan mangkuk emas tadi dengan menguburnya di dalam tanah. Namun, setelah beberapa langkah meninggalkan lokasi, tiba-tiba mangkuk emas itu keluar dari dalam tanah dan kembali seperti semula. Nabi Khidir alaihissalam pun menguburnya kembali. Peristiwa ini terjadi berulang-ulang hingga 3 kali berturut-turut. Maka berkatalah Nabi Khidir alaihissalam, "Aku telah melaksanakan perintahmu ya Allah." Nabi Khidir alaihissalam kemudian melangkah meneruskan perjalanan. Ketika mangkuk emas untuk sekian kalinya keluar dari tempat ditanam, Nabi Khidir alaihissalam menerima saja dan tidak mempedulikannya. Elang dan burung kecil. Selanjutnya Nabi Khidir alaihissalam berjalan dan melihat seekor burung elang sedang mengejar seekor burung kecil.
Kemudian, burung kecil yang terlihat sudah kelelahan menghampiri Nabi Khidir alaihissalam. Dengan napas tersengal-sengal, burung kecil berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah aku." Mendengar permintaan burung kecil yang memelas, Nabi Khidir alaihissalam langsung meraih burung itu dan memasukkannya ke dalam baju sehingga tidak diterkam oleh burung elang yang sedang lapar. Sementara itu, burung elang yang mengetahui kalau mangsanya telah disembunyikan oleh Nabi Khidir alaihissalam datang menghampiri dan berkata, "Wahai Nabi Allah, aku sangat lapar dan aku mengejar burung itu sejak pagi tadi. Oleh karena itu, janganlah engkau patahkan harapanku dari rezekiku." Karena dua-duanya membutuhkan pertolongan, Nabi Khidir alaihissalam pun kebingungan. Nabi Khidir teringat dengan isi pesan keempat yang muncul dari dalam mimpinya, yaitu hendaknya ia tidak memutuskan harapan. Nabi Khidir alaihissalam membuat sebuah keputusan, yaitu mengambil pedangnya lalu memotong sedikit daging pahanya dan diberikan kepada elang. Setelah mendapat daging, burung elang pun terbang dan burung kecil tadi dilepaskan ke alam bebas. Selanjutnya, Nabi Khidir alaihissalam meneruskan perjalanan. Bangkai yang berbau busuk. Tidak lama kemudian, Nabi Khidir alaihissalam bertemu dengan satu bangkai yang baunya teramat busuk. Sesuai arahan mimpi yang kelima, maka Nabi Khidir alaihissalam bergegas lari menghindarinya karena tidak tahan menghirup aroma yang sangat menyengat. Setelah menemui 5 peristiwa tadi, Nabi Khidir alaihissalam memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Pada malam harinya, Nabi Khidir alaihissalam berdoa, "Ya Allah, aku telah melaksanakan sebagaimana yang diberitahu di dalam mimpi. Maka jelaskanlah kepadaku arti semuanya itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Khidir alaihissalam. Tidak lama setelah berdoa, Nabi Khidir alaihissalam pun tertidur dan kembali bermimpi. Dalam mimpinya kali ini, Nabi Khidir mendapatkan jawaban atas keseluruhan perintah yang ditujukan kepadanya. Yang pertama, bukit yang engkau makan itu ialah marah. Pada mulanya tampak besar, seperti bukit, tetapi pada akhirnya jika bersabar, maka amarah itu akan menjadi manis, bahkan lebih manis dari madu. Yang kedua, mangkuk emas. Semua amal kebaikan atau budi, walaupun disembunyikan, ia tetap akan tampak juga. Yang ketiga, jika engkau sudah menerima sebuah amanah dari seseorang, maka janganlah engkau hianat kepadanya. Yang keempat, jika ada orang yang meminta kepadamu, berusahalah membantunya, meski sejatinya engkau tengah ada suatu kepentingan. Dan yang kelima, bau yang busuk itu ialah ghibah atau menceritakan hal seseorang. Maka larilah dari orang-orang yang sedang duduk berkumpul membuat ghibah. Demikianlah Nabi Khidir alaihissalam menerima petunjuk dari Allah SWT melalui mimpinya. Bagaimanakah kisah Nabi Khidir selanjutnya? Sampai jumpa di episode berikutnya.